dari Jakarta jauh-jauh ke Bogor untuk sayang aku pengen basreng, ya udah yuk kita beli. Tiba-tiba suami bilang, kamu suka banget sama basreng? Suka. Terus dia ngelihat ekspresi aku yang kayak iya aku suka banget gitu. Terus dia bilang, mau nggak kalau aku bikinin usaha basreng? Ih mau banget loh. Kamu nggak malu ntar jualannya gerobakan? Enggak, aku mau gitu. Se-excited it. Time is money. Set Jenita Janet aka Teh JJ langsung merealisasikan ide bisnisnya. Lahirlah basreng kekinian yang gonjreng abis. Nah, Pak Bos, Ibu Bos. Hari ini aku lagi di outletnya nih. Ini jadi seperti yang tadi aku bilang, ini boothnya tuh memang industrial kayak gini biar kekinian. Dan orang-orang lebih asik ngelihatnya ya. Kita jaga dan jamin kualitasnya dari rasa dan juga dari penjualannya juga. Ini lagi ada yang mau beli, tunggu ya. Hari ini Jenita Janet yang melayani, oke? Oke Bos, kita ke belakang Bos, ayo. Lihat antriannya, itu calon cuan semua loh bos. So ya, kali ini kita akan kulik bisnis basreng gonjreng ala Teh JJ. Outlet sudah ada 75, omset harian kira-kira berapa tuh? Bisa mencapai 2 juta. 1.500.000 sampai 2 juta per hari. Wow, bagus banget. Kita akan juga bandingin dengan outlet-outlet yang lain. Outlet yang lain itu average-nya dari 1 juta sampai 1,5. Jadi yang paling maksimal tuh ada sampai 2 juta. Kalau yang slow sekitar berapa? Itu dapatnya sekitar dari 300 sampai 500 ribu. Kita ambil average aja 1 juta per outlet per hari. 30 juta kali 75 outlet. Gimana bos? Sudah jebol kalkulator? Belum udah ngomongin omset aja. Kan bikin kebelet bisnis. Kalau kalian pikir jadi artis bikin bisnis pasti laris, mungkin ada benarnya. But ada tapinya. Alhamdulillah dengan adanya usaha saya dari selama ini membangun image yang alhamdulillah baik gitu kan di masyarakat. Ternyata itu bisa membantu saya, bisa jadi apa ya, support system dari entertain tuh orang. Jadi kalau kita punya produk, orang lebih cepat notice-nya gitu loh. Oh. Nama kamu sudah dikenal baik, produk dan pelayanannya juga harus oke. Jadi SOP tetap kita nomor satukan ya. Pakai masker, pakai hand glove. Basrengnya udah mulai ngembang nih, tuh. Ngembangnya basrengnya, cara menggorengnya. Wangi banget, wangi. Wangi cuan. Ini ada basreng yang sudah digoreng. Oke. Kita sambil melayani orang-orang yang beli. Itu aja kali ya Teh ya. Wah, kalau anak-anak tuh jadi ini bisa masuk ke segala segmen. Kalau anak-anak biasanya yang nggak suka pedas-pedas kita kasih yang creamy cheese. Oke, ini pesanannya. Makasih, selamat mencoba. Aduh, lumayan juga. Ibu-ibu sabar ya Bu ya. Ya, Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Karena gini, ibu-ibu, udah pernah nyobain basreng belum? Ya. Udah? Pada suka basreng? Ya. Luar biasa antusiasnya. Ini produk lokal tapi udah rasanya biar bisa internasional, setuju ya Bu ya? Beli terus. Basreng gonjreng. Yes. Smart banget, pantas bisnisnya lancar jaya. Ini berkat support suami juga. Di dunia entrepreneur, nama Danu Sofan gak asing dong. Meski bisnis kali ini berjalan smooth, kisah jatuh bangunnya Kang Danu pilu juga loh. Ini mungkin udah bisnis keberapa ya? Kebelasan mungkin ya boleh dibilang. Tapi ya nggak semua berjalan juga, banyak juga gagalnya. Kayak waktu tahun 2013, bisnis pertama saya Raja Cendol pada saat itu. Sebelum bikin Raja Cendol pun saya udah mencoba untuk melakukan aktivitas usaha mungkin lebih dari 10 gitu. Cuman semua nggak ada yang berjalan. Ternyata pengalaman suami tercinta jadi pelajaran berharga bagi Teteh. Saya lebih percaya dengan orang yang sudah lebih berpengalaman. Sehingga saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dia lakukan di masa lalunya gitu. Namanya anak pasti kita cinta banget ya, seperti Teteh yang cinta banget sama cita rasa basrengnya. Di sini tuh aku juga suka
Sabar Kita dulu ya, sabar ya. Langsung mata kemana nih? Kesini basring. Ini rasa daun jeruknya emang pedes banget ini. Pedes manis gurih kayak gitu. Tapi aku lebih suka yang ini sih. Tuh, kalau ini untuk para pencinta keju, mozzarella. Aduh, pasangan ini romantis banget ya bos, jadi gagal fokus nih. FYI bos, Teteh bukan chef dan gak expert soal kuliner. Tapi dia mencari SDM terbaik untuk meracik produknya. Terjun langsung pada bisnis juga jadi faktor penentu berjalannya bisnismu. Kudu kompak sama tim deh. Bisnis bareng pasangan emang ada tantangan tersendiri bos. Tapi mereka bisa banget memilah urusan kerjaan dan pribadi. Pokoknya profesional abis. Dia pasti temuin masalahnya sampai akar-akarnya. Jadi iya bener-bener harus sampai akar. Kalau nggak ketemu sampai akar tuh belum dia. Nggak bisa tidur kayaknya. Nggak puas gitu ya. Terus tips bisnis lainnya apa dong Teh dan Akang? Buat teman-teman yang lain, banyak hal yang bisa bikin kita nggak maju dan nggak berkembang. Salah satunya adalah mental block. Kenapa aku bilang mental block itu sangat menghancurkan? Jadi belum apa-apa udah takut duluan. Dan ini pesan paling penting dan realistis untuk kita dari Kang Danu. Dunia usaha itu adalah dunia yang nggak aman sebetulnya. Yang setiap harinya kita akan dan pasti menemukan masalah dan kendala. Jadi kalau kita orangnya gampang takut, gampang khawatir, mudian, ragu-raguan, pasti akan susah jika dipaksakan terjun ke dalam dunia usaha. Karena entrepreneurship is about solving problem, tentang gimana caranya memecahkan sebuah masalah, dari masalah menjadi celah, dari celah ada cuan kan. Memperbesar kapasitas diri. Kalau kita pengen punya penghasilan yang besar, kapasitas diri kita juga harus diperbesar. Nah bos, ini garing dan gurihnya cuan dari bisnis basreng. Oh, makanya mulai bisnismu sekarang juga. Yang penting, cuan bos! Hot cuannya. Ladang cuan ada di mana saja asal kita tahu celahnya. Betul apa betul bos? Iya, jadi awalnya aku memang suka masak. Kemudian aku suka mendokumentasikan. Pertamanya foto, kemudian lama-kelamaan banyak yang ingin minta tutorial lebih lengkapnya, jadi aku bikin video. Dan jadinya sekarang aku menjadikan ini sebagai pekerjaan juga. Pemilik akun @mardev dengan followers 150.000 lebih ini awalnya nggak sengaja berkonten. Malah sekarang jadi pekerjaan, ujung-ujungnya cuan bos. Kita intip ya isi sosmednya. Hampir semua konten isinya masak-masak. Katanya sih nggak jarang bikin kontennya niat yang view malah dikit. Pas bikin yang simple, malah laris banget. Itu sering sih, misalnya kayak aku upload yang Turkish pudding itu nggak nyangka banget. Resep yang simple ternyata yang nonton itu bener-bener banyak banget sampai 10 juta. Dari itu aja aku udah dapat followers banyak banget dari postingan itu kayak gitu. Wow, 10 juta viewers loh, amazing gak tuh? Ada juga yang ide bisnis yang aku share, jadi supaya jadi solusi juga yang mau bisnis nih, mau bisnis apa kayak gitu. Kadang aku juga masukin ide bisnis juga yang gampang ya. Aku punya ide bisnis, aku mau bikin sambal. Oh, oke. Berarti kita sekarang ikut Mbak Maria masak. Iya, yuk kita bikin sambal ya. Mantap, sambal kan banyak jenisnya ya bos. Kira-kira ide bisnis kali ini mau bikin sambal apa ya? Kita ikutin Kak Maria belanja ke pasar aja deh. Kenapa belanja di pasar? Karena harganya cenderung lebih murah. Jadi kita bisa menekan harga modal. Sekalian nih Kak Maria mau bikin vlog. This is content creator life, nge-vlog terus. Cabe-cabean, bawang-bawangan, ada kecombrang juga. Jadinya mau bikin sambal apa sih Kak? Nah ini bos, bahan-bahan yang udah aku beli di pasar tadi. Udah bisa tebak belum? Aku mau bikin sambal apa? Yap, aku mau bikin sambal yang lagi viral, yang bawangnya utuh. Tapi supaya lebih spesial, aku juga pakai kecombrang. Yuk kita mulai masak. Ini bahan-bahannya, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting merah, ada tomat,
ada kecombrang, dan jangan lupa juga pakai terasi supaya lebih enak. Nah, jangan lupa juga untuk dicatat ya berapa kita belinya supaya nanti bisa menentukan berapa harga jualnya. Yuk kita catat yuk. Ada bawang merah yang paling banyak nih bos karena mau dimasak utuh. 1 kilonya 30.000. Bawang putih setengah kilogram Rp16.000. Cabai rawit sekilo biar pedesnya nampol Rp60.000. Cabai keriting setengah kilo Rp25.000. Tomat setengah kilo Rp6.000 aja. Terasi 60 gram Rp3.600. Kecombrang 6 buah Rp15.000. Garam kita hitung Rp1.000 aja. Gula kita pakai 125 gram Rp3.500. Minyak 3 liter Rp60.000. Total modal bahan untuk sambal viral ini adalah Rp219.100. Bentar, ini mau bikin resep dari bahan utama sebanyak 3,5 kilogram. Wadaw, beneran masak besar nih. Oke deh, lanjut Kak. Kak Maria potong dulu cabai keritingnya biar nggak terlalu besar, jadi nanti lebih mudah dihancurkan. Pisahkan dulu sebagian bawang merah untuk dicampur utuh. Semua bahan yang mau kita pakai udah dicuci ya bos. Bahannya udah siap, mau digoreng dulu. Step berikutnya kita goreng bawang merahnya sampai matang. Kalau sudah setengah perjalanan, masukkan potongan kecombrang. Lanjut goreng lagi sambalnya yang udah kita hancurkan. Biar benar-benar tanek. Kenapa digoreng 2 kali? Biar lebih awet dan gak cepat basi. Jangan lupa gula garamnya ya, biar gak hambar seperti kisah cintamu. Nah, udah jadi nih bos. Hasilnya segambreng, bikinnya juga gampang kan, dan bahan-bahannya juga gampang banget. Nah, sekarang aku mau ngepakin di dalam toples seperti ini. Artinya kita juga harus hitung harga toplesnya ya. Untuk ukuran 200 ml, satu piecesnya 1.750. Yang gedean harganya 1.800. We'll see akan jadi berapa toples nih. Wadahin terus Kak, jangan berhenti sampai tangan panas. Jangan lupa juga untuk kasih stiker brand kamu. Dan foto produknya juga. Stiker kita hitung 200 perak per pieces ya bos. Nah ini udah jadi, kalau untuk toples yang kecil ini bisa jadi 20 toples. Kita bisa jual dengan harga Rp25.000 dan toples yang besar kita bisa jual dengan harga Rp30.000 dan ini udah cuannya 2,5 kali lipatnya. Menarik kan? Sambil persiapan foto produk, kita hitung total akhir harga modal ya. Bahan sambal Rp219.100, packaging 20 botol kecil Rp35.000, 8 botol besar Rp14.400, stiker Rp5.600. Total akhir Rp274.100. Kalau kita jual Rp25.000 untuk 20 pieces botol kecil, omsetnya Rp500.000. Botol besar Rp30.000 untuk 8 pieces, omsetnya Rp240.000. Total omset Rp740.000. Berapa tujuannya? Soal harga kalian bebas berkreasi asal jangan lupa hitung waktu, tenaga, dan biaya gas. Kan judulnya cari untung, jangan sampai buntung. Nah, kebetulan kan waktu itu ada momen, pas banget momen aku, Bilar, Haris itu kan lagi naik banget Tragedi Strike ketiga kan. Kita punya program sampai punya sinetron juga sampai sekarang. Ya, dari situ aku pakai baju aja, pakai batik, ke misal foto, misal pergi kondangan pakai batik. Terus fotonya aku bikin TikTok nih, 3
Bilar, jalan, gede 10 juta viewsnya, 10 juta orang yang ngeliat. Dan dari situ mulai lagi pelan-pelan naik. Batik, clothing line, dan F&B. Batik adalah bisnis keluarga yang sudah lama digeluti, tapi saat itu Adi memilih dunia entertain dulu sambil cek ombak. Fokusin dulu kan ke dunia aktor. Batik ini untuk aku mulai lagi itu di 2019-20an. Jadi itu mulai lagi pelan-pelan dan ada struggle-nya juga. Ya kita mau mulai Sky Batik, bikin brand baru, kita harus branding lagi gini-gini ya. Untuk awal-awal oke, habis itu di tengah-tengah ngedrop kayak gitu. Ya salah nama usaha kan. Mundur ke belakang lagi nih, pabrik batik keluarga Adi pernah bangkrut loh bos. Jatuh bangunnya luar biasa ya, di tahun 2008 sampai 2010 tuh fase-fase yang aku sempet makan Indomie doang di Jakarta, satu bulan satu dus gitu. Tapi sekarang, wah usaha lancar bahkan terus berkembang. Yo, what's up guys? Welcome to office Nine Sky dan Sky Batik. Jadi sekarang kita udah ada di office-nya Nine Sky. Nih produk ini kenapa banyak? Karena banyak banget peminatnya guys. Seperti yang gue pakai ini. Ini kurang lebih udah terjual hampir 3.000 piece dan kita restock lagi. Waduh, 3.000 pieces baju. Kalau satunya 150.000 K aja udah berapa itu omsetnya? Wah, nggak kuat bayanginnya. Jadi kenapa nih Bang Adi udah sukses jadi artis, pernah mengalami kolaps, tapi malah nekat bisnis lagi? Reasonnya pikirnya buat jangka panjang kan, untuk di hari tua. Tapi apa nggak menimbulkan kasak kusuk tuh? Banyak, lu ngapain lagi sih lo bisnis duit lu aja dari sini udah ada kayak gitu. Nggak gitu konsepnya. Ketika lu suka melakukan hal itu, lu pasti bakal bahagia. Kayak lu jualan, lu bisa ngebantu orang, ngebuka lapangan pekerjaan buat orang lain, ngasih gaji orang, memberi makan orang, ya itu sebuah kebahagiaan yang beda buat aku. Gitu. On point banget ya, buat buka lapangan pekerjaan dan menyiapkan tabungan masa tua. Kayaknya kalau lihat Adi bisnis gampang aja gitu ya. Semua usaha susah kak. Kapanipun pasti pernah ngalamin, selagi ngalamin sekarang. Nggak ada yang gampang, simple kayak gitu aja. Kurang susah apa lagi nih, bisnis clothing Adi juga dimulai dengan penuh perjuangan. Modal nekat, bismillah cuan. Nah kita modal nekat aja gitu kan waktu itu. Modal nekat, kita bikin desain 3 dan kita open order di Instagram pakai story aku dulu. By story aku. Dan nggak taunya dalam 24 jam itu hampir 500 piece lebih orang yang udah transfer. Dan itu gila, jadi yang udah transfer nih segini. Ternyata nama besar berpengaruh pada proses promosi bos. Kawan baik Adi banyak yang mempromosikan juga. Tapi jangan dilupakan, untuk meraih nama besar juga nggak gampang. Ya jelas itu banget mempengaruhi ya, seperti kayak bikin produk apapun pasti jaga kan. Aku udah punya masa, udah punya fans juga yang support apapun aku lakuin, mereka selalu support. Dan misalnya kayak aku launching ini mereka langsung open order gitu ya, itu sangat ngebantu sih. Mantap lah, duit masuk terus. Tapi kualitas ya harus dijaga. Di sini deh tantangan kembali harus ditaklukkan. Boro-boro bisa santai bos, sambil syuting Bang Adi ketar-ketir saat itu. Deg-degan dong, namanya 100 piece kak, itu banyak banget lah. Apalagi untuk kita yang masih baru berapa bulan kan kayak gitu. Syuting tajir, bisnis cuan. Jadi lebih suka jalanin yang mana sih Adi? Karena aku suka semua dua-duanya, aku di depan kamera suka, aku acting suka, aku jualan suka. Emang paling keren dah sambil menyelam minum air ini bah. Nah kalau dipikir-pikir stripping sinetron gini apakah bisnis tetap harus dipantau sendiri? Kan sibuk banget. Harus kak, karena aku nggak mau lepas apapun itu langsung lepas-lepas ke orang. Karena aku orangnya harus terjun langsung ke situ. Nggak bisa. Misalnya udah percaya nih main ini, udah lu urus aja, yakin gua nggak
Setidaknya aku tahu, aku lihat, oke, ACC baru jalan. Catat ya bos, itu tips bisnis ala Adi Sky. Yang kedua, berbisnis harus punya perencanaan yang banyak. Backup plan pun misalnya plan A lo gagal, lo harus pakai plan B misalnya gitu. Jangan ya lo jualan aja gitu. Mantep bener ilmunya. Biar tua bisa santai foya-foya, masih muda harus kerja tanpa lelah. Dalam berbisnis, yang terpenting lo ngalir aja. Up and down itu udah biasa. Yang penting tetap semangat, punya motivasi, dan cuan bos.